Baik, kita masih lanjut dalam perbincangan untuk kesempatan pagi ini masih di spesial program Sapa Pagi ya, bersama owner The Jamu yang beralamatkan di Madiun Kota, yaitu Oktavia Purnawati Wijayaningrum atau yang biasa dipanggil Mbak Vivi. Jadi beliau ini berawal dari karyawan swasta yang awalnya adalah iseng-iseng, ya kan? Iseng-iseng karena pengen minum yang aman, tapi kalau kita bicara soal jamu yang pasti memang kandungan rempah itu bisa meningkatkan imunitas ya. Sampai akhirnya waktu itu belajar berusaha dengan jamu ini dan sampai sekarang menjadi salah satu bisnis yang sangat menguntungkan, yang income-nya saya percaya juga sangat luar biasa nih, ya kan? Nah, nanti kita akan kita akan sharing dengan beliau, Mbak Vivi ya, mengenai bagaimana kiat-kiat berbisnis ala The Jamu. Mbak Vivi. Hai. Ya, Ya, Mbak Vivi. Yang jelas kalau tadi sempat bercerita juga awal-awal tahun 2015 ke tahun 2017 yang akhirnya mengikuti kelas secara mandiri, ya kan. Kemudian income awalnya adalah atau pendapatan Rp500.000 karena waktu itu masih nyambi bekerja di salah satu perusahaan swasta gitu ya Mbak Vivi ya. Betul ya, ya kan. Itu sebetulnya awalnya modal berapa Mbak Vivi? Dan awal dulu produksinya berapa kilo? Berapa liter? Saya penasaran loh. kalau modal awal itu cuma 100.000 waktu itu. 100.000. Jadi 100.000 itu Ah, cuman waktu itu bikin beras kencur ya. ah, Tapi ya produksinya nggak banyak. Saya lupa sih berapanya. Cuman ya waktu itu kalau nggak salah cuma 20, seingat saya. Nah itu untuk beli bahan bakunya ya cuman sedikit gitu. Se, Sebutuhnya aja gitu. Nah terus dari situ dijual, dapat duit, dikumpulin lagi buat modal iya, lagi, buat beli iya, botol, buat beli iya. rempah-rempah. Waktu itu masih Hmm. paling bisa belinya seperempat seperempat kok. Waktu Itu itu tinggal. dikasih harga berapa Mbak Vivi? Waktu Dengan itu botol yang isinya berapa mili awal-awal? kalau awal itu 330 mili itu saya Iya. jualnya 5.000. Terus yang 500 mili itu Hmm. saya jualnya 7,5. Hmm. Waktu itu Oh, gitu. variannya itu ya. Heeh. Saya Varian yang enggak. waktu itu kan? Heeh. Iya. Dua varian itu. Itu masih segitu Berarti sih. sudah dapat laba berapa Mbak? Awal-awalan. Dulu itu saya belum bisa ngitung HPP-nya ya waktu itu. Jadi Iya. pokoknya saya ngitungnya nggak bener lah waktu itu ceritanya. Yang penting suka, yang penting Eh, eh, produksi, yang penting yang produknya penting laku tuh senengnya luar biasa tuh pasti. yang penting ada yang apa suka gitu kan. Yang penting Eh, eh, pada pesan ya, itu kan jadi penyemangat happy, ya. Apalagi awal-awal iya kan. semangat, Penyemangat sendiri. Memang ya, sudah ada keuntungan, cuman mungkin ya. nggak terlalu gede mungkin ya waktu itu. Begitu. Oke, sementara nama The Jamu sendiri diambil dari apa nih Mbak Pipi? Biasanya kalau nama itu kan memang ada filosofi tersendiri loh. The Jamu, D-nya apa gitu? Ini juga uniknya adalah nama itu saya asal nyomot. Asal nyawa serius? Iya, asal nyomot. Saya tuh nggak kepikiran bikin apa ya namanya. Apa ya, mikir-mikir nggak jadi-jadi. Iya, Terus alah, wes lah, sudah jamu, udah gitu aja sembarang sama. wes. Namanya Heeh, The Jamu waktu itu ya. udah kepikiran waktu itu apa yang paling gampang diingat, selesai udah Ya, gitu ya. Dan sampai sekarang dipakai, tetap pakai nama The Jamu dipakai. ini kan. Dan Heeh, sudah sampai terkenal di mana-mana. Baik. alhamdulillah. Dan akhirnya sekarang Mbak Vivi pun juga sudah resign dari Iya. tempat kerja lama, fokus di Mm-mm. usaha The Jamu ini. Iya, heeh. Tahun Alhamdulillah. 2018 apa ya? Iya. Sudah resign. 2018 artinya baru mulai 2018 sudah lebih serius untuk menekuni usaha ini Mbak Vivi. 2017 sesudah saya selesai dengan pelatihan Iya. itu dan sudah berubah Oke. menjadi seperti ini, Iya. itu saya sudah Iya. mulai serius. Nah,
Dari 2017 ke 2018, saya mencoba berjalan antara bekerja dan usaha. Ternyata hasilnya Oke. nggak bener ini. Saya nanti menzolimi tempat kerja saya karena di tempat kerja saya mikirnya yang di rumah, gitu Ya. kan. Akhirnya 2018 saya resign. Resign. Memang sejak awal sebenarnya mentor saya sudah bilang kamu tidak akan bisa jalan dua. Jangan serakah katanya gitu. Jangan serakah. Enggak, kamu akan mati kelaparan, enggak akan. Karena kalau kamu, yang jelas kamu udah istiqomah di sini, udah jalanmu bener, enggak akan kamu kelaparan. Udah, cuman saya waktu itu kan ya namanya orang masih takut-takut ya, mau Ya. resign itu kan masih takut. Nah, terus kemudian ternyata 2018 setahun ini saya mikir, ternyata saya nggak bisa bener, nggak bisa jalan dua-duanya. Nggak bisa fokus Dari ya. nggak bisa fokus, malah di kantor mikirin ini, di rumah mikirin kantor kan, Ya. capek juga di badan. Akhirnya udah 2018 saya resign, dan ternyata setelah saya resign benar-benar difokusin malah bisa lebih lebih cepet malah jalannya Ya. dibandingkan saya harus jalan dua ini antara Baik. bekerja dan usaha. Sekarang berarti untuk variannya juga lebih banyak nih Mbak Vivi ya? J, ada 11 Varian apa varian. aja Mbak? Jadi beras kencur, kunir asem, temulawak, gula asem, kemudian rapet wangi untuk wanita, Ya. rempas sari sukma, ada jatirona, kemudian ada wedang jahe, Ya. terus ada kalau yang itu yang cair ya, kalau yang serbuk kita ada jahe instan sama temulawak Ya. instan, sama ada satu lagi itu telang serai celup. Itu lebih ke celup, minuman celup. Iya. Kayak teh celup gitu. Ada celup tapi ini ya, apa namanya, rempah ya. Iya, rempah. Jadi Jadi memang bunga telang sama serai. baik. Banyak ya sekarang berarti 11 varian. Ini yang paling apa kenceng untuk penjualannya dari 11 varian ini yang mana Mbak Vi? Kalau best seller tetap dua itu, beras kencur sama Beras kunir kencur? asam itu mesti yang dicari Ya, orang mesti itu. Karena mungkin itu beras kencur kunir asam kan minuman yang paling betul, betul. apa Semua ya usia bisa masuk. mengkonsumsi, Iya, betul, iya. Untuk pemasaran sampai area mana, Mbak Vivi? saya masih kalau yang cair masih di Jawa Bali. Jawa Jawa Bali. Bali, iya masih di situ aja. Kalau yang cair karena kita terkendala dengan ini ya ekspedisi juga kan. Ya, Nah, begitu jadi masih Jawa Bali. Kemudian kalau yang apa yang serbuk yang kering itu sudah bisa ke Indonesia bisa. ya. Karena kan kering, aman Baik, masih. baik. Ya. Kalau seperti yang kita lihat di layar televisi ini saat ini dengan kemasan yang sudah bagus ya Mbak Vivi ya. Nah, Harganya menjadi berapa Mbak? Dari yang kemarin 5.000. nah itu ketika saya merubah itu Iya, ada pergolakan di batin ya. Ini mau jadi iya, harga berapa? iya. Sementara botolnya aja mahal. Betul. Terus botolnya aja Stikernya mahal. tuh. Stikernya dari yang cuman kertas ya, jadi Iya, stiker itu juga lumayan juga kan kalau dihitung tetap ada iya. hitungannya juga. Nah, kemudian saya waktu itu dari 330 itu 5.000, saya saya rubah. Jadi naiknya kan kayak yang kecil cuma 20 mili tuh, Iya. 350 mili. Itu jadinya waktu itu 9.000. Hmm. Terus yang gede 600 mili dari 7,5 jadi 14.000. Saya juga Oke. mikir waktu itu apa ya bisa Laku eh, nggak sih? laku nggak sih dengan awalnya harga segitu jadi segitu laku nggak sih kan saya juga mikir ya. Cuman kalau Iya. saya nggak naikin juga nanti keuntungan juga nggak bisa gede gitu kan. Heeh, heeh. Karena botolnya ini juga lumayan ini. Nah, terus kemarin saya dikasih tahu sama mentor nih, lah kamu yakin nggak sama produkmu? Lah yakin. Nah kalau kamu yakin, ya udah. Kalau kamu yakin, ya udah jalan. Laku. Udah. Iya, cuman masuk ya bisa saya jual. Udah yakin, yang penting yakin. Udah akhirnya saya dari situ coba. Iya. Sebenarnya tanya ke beberapa teman ya, oh nggak bisa kamu jual harga segitu nggak bisa. Tapi saya lebih percaya Kemahalan. sama, saya lebih percaya ke mentor sih, Iya. karena dia yang lebih ngerti ya
akhirnya saya ya udahlah, tetap saya di harga itu. Bener, hari waktu itu saya ikut pameran Hmm. sama pemerintah kota, dikasih tempat untuk pameran kan waktu itu. Hari pertama saya pameran, dikunjungin sama Pak Wali waktu itu. Hari pertama langsung habis. Berapa botol Mbak Vivi hari pertama Waktu pameran? itu hari pertama itu sekitar mungkin 60 botol saya. Langsung habis, masih malah kurang-kurang. Itu ini sendiri ya. Jadi bayangin aja launching pertama dengan harga segitu langsung habis, itu kan auranya sudah positif duluan. Betul, iya. Itu udah waduh, langsung habis, dicari orang malahan. Memang ketika awal orang ngapain beli jamu? Wong 2000 lewat aja sudah bisa minum jamu, ngapain Nah, harus beli makanya segitu kan ya? Iya kan? ini loh perbedaan kalau bisnis di jamu itu kan karena ini ya Mbak Vivi ya. Wah, ini segitu aja 2000 orang sudah ini duluan. Jadi ketika saya bikin buat pameran, pas di pameran itu orang itu sudah gini duluan, ngapain sih, terus di cap miring Pesimis gitu ya. loh. Orang lain Terus pesimis ya. terus dia sudah dipandang nggak enak itu udah. Eh, Ngapain sih Iya, jualan jamu? Itu kan kasaran iya. lah ya istilahnya jamu waktu itu. Nah, caranya saya waktu itu adalah satu, memang karena saya sudah yakin kualitas produk saya sudah bagus, sudah layak. Caranya adalah saya kasih tester. Di semua orang yang lewat saya kasih tester. Mau beli mau enggak, Iya. udah minum aja, Yang penting enggak masalah. merasakan dulu. Ha-ha. Nah, orang Betul. kan orang mau mampir saya kasih tester loh, masih enggak mau. Iya. Masih gengsi dia mau minum. Tapi ya udah ya, kita tetap silakan coba dulu aja. Coba Iya. dulu aja. Oke. Ketika mereka sudah minum, insya Allah 80% mereka tidak akan menolak untuk membeli. Iya. Gitu. Dan Nah, sampai dan sekarang sampai sekarang alhamdulillah ya berjalan seperti dengan lancar. iya, Dengan omset alhamdulillah. yang jelas berlipat ganda, berlipat-lipat-lipat dari yang awalnya adalah Rp500.000. Ini Mbak Vivi ya. Betul. Baik. Karena kalau usaha memang dibutuhkan mental. J, ya. Betul ya. Baik, Mbak Vivi, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita break dulu ya. Siap. Baik, kita break dulu pemirsa Maru TV Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap di spesial program Sapa Pagi.